Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai materi pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi Islam. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Ria Agustina binti Murniawati, NIM 201200376, 2 Rozin Al-Mujtaba, NIM 201200391. Kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi Islam, kemudian bagaimana implementasinya dalam studi Islam, dan juga apa urgensi dari dua pendekatan tersebut. Baik, memasuki materi yang pertama mengenai pengertian pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Jadi, pendekatan interdisipliner adalah sebuah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang atau perspektif. Sedangkan pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu meskipun tidak serumpun. Lalu, bagaimana implementasi dari kedua pendekatan tersebut dalam studi Islam? Nah, sebenarnya dalam studi Islam sendiri, dua pendekatan ini sudah sering digunakan, khususnya dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait perbedaan pendapat atau sudut pandang. Lalu, mengapa dalam studi Islam kok banyak sekali para ilmuwan atau tokoh yang menggunakan dua jenis pendekatan ini? Karena dua jenis pendekatan ini memiliki urgensi yang amat diperlukan. Misalnya saja pada mata pelajaran fikih dan filsafat. Berikut sekilas penjelasannya. Yang pertama, pada kajian filsafat. Dalam kajian filsafat, dua jenis pendekatan ini digunakan manakala terdapat permasalahan yang sulit dipecahkan. Nah, pendekatan ini akan mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan lingkup filsafat yang tengah dikaji dari berbagai aspeknya. Dan jenis pendekatan yang biasanya digunakan dalam kajian filsafat sendiri adalah pendekatan interdisipliner. Lalu mengapa demikian? Mengapa kajian filsafat cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan interdisipliner? Sebab dengan pendekatan interdisipliner, ketika dalam sebuah kajian filsafat menemui suatu permasalahan yang mungkin menimbulkan ketidaksatuan pendapat, nah nanti melalui pendekatan tersebut hal-hal terkait filsafat baik dari segi apapun akan ditinjau lebih dalam dan juga melihat dari beberapa sudut pandang. Kajian fikih. Pada materi fikih, apabila terdapat perbedaan argumen terkait permasalahan hablum minallah karena adanya perbedaan mazhab dan aliran yang dianut kemudian menimbulkan perpecahan atau permusuhan, maka untuk mengambil jalan tengahnya yakni dengan dilakukan pendekatan interdisipliner ini. Akan tetapi bukan berarti tidak dapat menggunakan pendekatan multidisipliner. Tinggal melihat apa yang dibutuhkan, pendekatan seperti apa yang dibutuhkan, dan di mana segala hal yang berkaitan dengan beda pendapat yang kemudian tidak dapat diselesaikan hanya melalui secara hukum yang tekstual, maka akhirnya dikaji dan digali lebih dalam dan rinci lagi untuk kemudian diambil intisarinya yang nantinya digunakan untuk bahan solusi dari permasalahan yang ada. Lalu seperti apa contoh permasalahannya? Salah satu contohnya adalah ketika ada dua orang yang berselisih mengenai tata cara beribadah. Menurut golongan A, tata cara beribadah yang mereka anut adalah sudah yang paling benar, sedangkan menurut si B, hal tersebut kurang benar. Nah, cara penyelesaian masalahnya yaitu dengan dua pendekatan tersebut, bisa menggunakan interdisipliner dan multidisipliner, yang mana dilihat mana yang lebih dibutuhkan. Dari dua permasalahan tersebut nantinya dilihat mana yang lebih kuat dalilnya atau mana yang lebih jelas sumbernya. Kemudian apabila tetap tidak menemukan titik temu, maka
diambil jalan tengah di mana si A silahkan melakukan ibadah sesuai tata cara yang menurutnya benar, dan B melakukan ibadah sebagaimana yang menurut ia tata caranya seperti yang ia ketahui, yang ia dapat dari aliran atau mazhabnya. Dan pembahasan yang terakhir adalah apa urgensi dari pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi Islam? Nah, jadi apa toh fungsi atau pentingnya adanya dua pendekatan ini dalam studi Islam khususnya? Kita akan bahas sedikit. Yang pertama, urgensinya adalah perubahan dari formalisme menuju substantif. Jadi maksudnya adalah agar studi Islam atau agama Islam itu tidak dipandang hanya dari segi tekstualnya saja atau dari segi halal dan haramnya, hukum di dalamnya seperti itu, tapi juga nantinya akan menyeluruh tentang semacam hukum sunnahnya, hukum yang mandub, makruh dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, perubahan dari eksklusifme menuju universalisme. Maksudnya adalah yang semulanya fanatik itu bisa diubah menjadi lebih universal. Jadi sifatnya menyeluruh atau netral, tidak terlalu memihak dalam satu mazhab. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan intern dan ekstern. Perbaikan intern dan ekstern ini maksudnya adalah perbaikan hubungan antara orang muslim dan yang non muslim. Dan yang terakhir yakni pengajian dan pengkajian. Pengajian sendiri adalah pendekatan atau penyelesaian permasalahan melalui semacam nasihat-nasihat terkait permasalahan yang tengah terjadi dan bagaimana cara menyikapinya. Nah, pengajian ini umumnya seperti ceramah. Sedangkan pengkajian sendiri adalah penggalian dari beberapa teori yang mungkin berhubungan dengan permasalahan tersebut dan mengumpulkan segala hal yang kiranya berkaitan yang nantinya dapat digunakan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Mungkin kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ketika kami menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.